Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Bolehkah salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salib pulihkanku. Kuasa salibmu, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita ambil waktu menyembah. Segera batakarala 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 batakarala. Sikirine mentakana masinti kirine ya nama ya rada bada. Sharanana namo ya rada bada bada bada. Shiride rada bada 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 bada. Kami datang menyembah. Penuhi kami Roh Kudus. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Sembah dengan cara yang engkau pahami. Agungkan, tinggikan Dia saat ini. Yang bisa bahasa roh, berbahasa roh. Oh Yesus, oh Yesus, oh rada bada 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 bada, dah. Kami rasakan urapan kasih-Mu sedang turun. Sikirineme sentekere. Oh rabatakarada. Sikirada ya namu ya radada. Kami datang pagi ini ke tempat ini untuk menyembah-Mu. Kami angkat hati kami angkat hidup kami, suara kami untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Ireneme yaranama santakanamu, oremeneme kantakaraba, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidup
Kau pembuat mujizat, oh, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan lebih lagi, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, oh, belah laut yang mustahil terjadi, yang pegang hidupku, jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat, oh, Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kebangkitan-Mu adalah mujizat, dan Tuhan adalah sumber mujizat, dan kami akan selalu mengalami mujizat dalam segala persoalan, pergumulan, segala tantangan yang kami hadapi. Ada mujizat dari Tuhan buat kami pagi ini dalam nama Yesus. Dan kami mau katakan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, berkati pemberitaan firman ini, dan biar kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa yang terberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, Horas. Baik, selamat Paskah ya buat seluruh jemaat GBI Cikarang Kota, dan juga untuk khusus buat Bapak Gembala. Salam brother. Baik, saya ingin mengenang dulu sedikit tentang hambanya ini, tapi dia pun kayaknya lupa ini. Jadi waktu saya bertobat bulan Juni 2004, sebulan berikutnya saya diarahkan untuk dibaptis. Waktu itu baptisan gereja kita belum di tempat yang sekarang yang ada di Induk, tapi masih di bawah altar, di mimbar, gedung utama. Nah, saya baru itu ibadah di GBI ya, di karismatik. Nah, ada WL-nya. Mantep saya lihat. Itu Pak Henry. Kenal Pak Henry Situmorang? Oh, dia WL-nya. Tiba-tiba maju seorang pengkhotbah. Saya belum kenal. Saya lihat ganteng. Jangan ketawa dulu. Rupanya Bapak Pendeta Petrus Rambe. Iya, saya belum tahu beliau. Lama-lama, beliau. Beliau yang baptis saya. Dan puji Tuhan berarti itu sudah hitung 20 tahun ya.
Ya lama-lama ya saya sebagai seorang junior ya lama-lama bersahabatlah dengan senior. Ya seniornya pun bisa bersahabat karena dia merendahkan hati toh. Kalau dia mau sombong sih bisa aja, siapa kita ya kan? Tapi memang hamba Tuhan ini ya dia tidak membatasi diri, dia tidak mengotak-ngotakkan diri. Berjalan waktu, saya juga sering menemani dia pelayanan. Biasa saya gitaran di Lapo, lama-lama saya gitaran di kuburan. Ya gara-gara dia salah satunya. Biasa pendeta-pendeta itu kan, siapa yang bisa nyari gitar? Nah saya salah satu yang suka nongkrong, karena saya tukang sapu di gereja. Jadi biasanya kalau jam 5 selesai kerja, saya nggak mau langsung pulang, saya nunggu di gereja. Di rumah juga tidak ada istri. Nah di situ kadang pendeta-pendeta yang butuh dadakan dibawa ke sana ke sini. Nah saya salah satunya itu Bapak Ibu. Dan saya bertumbuh lewat itu. Ya saya waktu itu enggak sekolah Alkitab, tapi dengan sering bersama pendeta-pendeta. Duduk dengarin mereka khotbah, melihat mereka melayani. Nah masuk tuh, masuk. Nah setelah beliau waktu itu khotbah, yang baptis bukan beliau. Ada almarhum Bapak Pendeta Samuel Kargua. Nah, jadi waktu itu 2 pendeta yang melayani, Pak Samuel yang baptis, tapi dia masuk juga. Cuma saya kebagian ke Pak Samuel. Dan Pak Samuel ini pun jadi sahabat juga sampai beliau pulang ke surga. Nah saya selalu belajar dari kisah-kisah yang terjadi Bapak Ibu. Dan rata-rata setiap orang yang bertemu, saya jarang bertengkar. Sampai hari ini semua persahabatan bisa terjalin. Dan mereka senior-senior saya. Waktu saya jadi koster mereka sudah pendeta semua. Tapi saya melihat perjalanan-perjalanan mereka. Ada juga yang namanya Pak Felix. Ada yang namanya Pendeta Beben, Mami Mul. Nah kalau Gembala Rayon kan kadang kita anggap ya sudah jauh lah. Kalau kita nggak dipanggil kan kita nggak mungkin menghadap beliau. Tapi saudara menurut saya dari perjalanan orang-orang di depan kita ini, kita bisa ikut dan banyak hal yang positif kita terima lewat mereka. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Sama juga dengan tema kita hari ini tentang Paskah ini. Ya. Memang dia Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu menganggap dia hanya Tuhan saja, kadang-kadang kejauhan. Ya. Kita juga harus menganggap dia bukan dia kita ya, dia juga memberi dirinya, merendahkan dirinya. Kita bisa menjadi sahabatnya, kita bisa menjadi teladannya. Nah termasuk kata teladan ini penting sekali. Kalau saudara tidak meneladani Tuhan, akan sulit saudara mendapatkan hal-hal yang positif dari Alkitab ini. Akan sulit sekali. Meneladani itu artinya kita mendekatkan diri, melihat cara hidup mereka, ya melihat, ini harus melihat. Itu. Lalu kita mengikutinya. Nah, sama dengan Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu baca Alkitab tidak melihat teladan, susah mau ngikut. Itu. Karena salah satu magnet dari hubungan teladan, persahabatan, itu sangat kuat. Itu akan menarik kita, memaksa kita mengikuti dia. Contoh kayak Gembala Rayon kita, Pak Wiweko. Maaf kalau boleh saya katakan, awal-awal kan kita semua ini kan meniru beliau. Betul ya Pak Petrus ya? Beliaulah contoh yang bisa kita lihat. Selain Pak Niko. Tapi ketika kita membuka hati ke Pak Wi, meneladani dia, terserap. Cara dia melayani,
Ya, kita pada akhirnya tidak menjiplak, tidak. Tapi kita terbentuk. Karena ketika kita meneladani, itu kita membuka diri, mengizinkan apa yang dia punya masuk ke hidup kita. Nah, sama dengan Tuhan kita yang bangkit ini. Saudara, kalau hanya menyembah-menyembah, terkadang saya tidak membatasi, tapi pengalaman saya kadang itu tidak memaksa kita, menarik kita untuk mengikuti dia. Tapi kalau kita betul terpesona kepada dia dan menjadikan dia teladan, kita akan cari cara hidupnya dia. Kita akan cari, oh dia begini ya, dia begini ya. Dan ketika kita meneladani, kita akan berkata mungkin untuk mengikuti dia. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dan menghadap Tuhan, tampar kanan kasih kiri, belum lakuin aja kita udah kalah. Kagak mungkin. Gak mungkin. Nah, di sini iblis sudah menang, Bapak Ibu. Iblis sudah menang. Di belum apa-apa kita sudah kalah. Tapi kalau kita meneladani dia, oh Yesus saja bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Nah, puji Tuhan, silahkan coba tampar kanan. Maju ke depan. Saya akan kasih. Tapi pulang. Gudion ya. Ya, saya ngomong begini karena saya berasal dari dunia jalanan. Biasa orang kampung. Baik, mari kita buka Filipi 3 ayat 10 dan 11. 2, 3 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. 11. Katakan amin. Kita fokus kepada kuasa kebangkitannya. Saya ingin memberi contoh lewat khotbah ini, supaya Bapak Ibu juga nggak terlalu terawang-awang. Apa kuasa kebangkitan? Musuh, sengat, dosa telah dipatahkan. Oke, yes, amin. Ya, bukan saya yang salah. Kuasa kebangkitannya. Jadi Rasul Paulus ini salah satu hal yang dia praktekkan, yang selalu ingin dia alami adalah mengalami kuasa kebangkitan. Nah, saya ingin menerjemahkan ini buat kehidupan kita sekarang ini. Kuasa kebangkitan. Artinya dia hidup, setelah dia mati, dia hidup sebagai pribadi yang berkuasa. Dan kalau kita bersama dia, maka kuasa itu akan terimpartasi. Ya. Kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itu adalah menurut saya yang paling mudah kita terima, yang paling mudah kita terjemahkan. Dia hidup, berarti dia tidak diam di surga. Dia hidup, dia bersama kita. Katakan amin. Nah, ini yang saya coba tadi ingin sampaikan lewat apa yang saya saksikan. Kalau kita saya aja berjalan dengan hambanya ini,
tanpa dia sadari, dia telah mengimpartasi sesuatu ke saya. Tapi dengan catatan karena Pak Petrus hidup. Ya. Jadi kuasa kebangkitan itu akan nyata kalau Anda menganggap Tuhan itu hidup dan bersama saudara. Ini aja, simple. Mau engkau doa 24 jam, puasa 40 hari, puasa 1000 hari, kalau engkau nggak nganggap dia hidup, semua itu hanya ritual agama. Dan saya mau katakan nggak berguna. Mungkin engkau biasa saja, tapi kepercayaanmu kuat kepada dia, dan engkau tahu dia ada bersamamu, dalam segala masalah yang kau hadapi, engkau tahu Allah bersamaku. Tanpa engkau berdoa, kuasa dari pribadinya akan mengalir memberkati. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sesederhana ini Bapak Ibu ya, yang ingin saya sampaikan. Kalau kita bersahabat aja bisa berpengaruh, seperti contoh-contoh yang saya katakan tadi. Mereka itu nggak tahu loh mereka memberkati saya. Mereka tidak sadar. Tapi saya mengikuti. Menganggap mereka pribadi-pribadi yang hebat. Senior-senior yang harus saya teladani. Apa yang di diri mereka mengalir. Bayangkan kalau kita bisa mempercayai Tuhan sedemikian rupa. Engkau lagi mengalami masalah berat, engkau tahu Allah bersamaku. Tanpa mulut kita ini capek bersyafaat, otomatis kuasa dia mengalir. Dan kita hidup berkemenangan. Ya, saya ingin membawa saudara kepada pengalaman ini. Artinya, kepercayaan kepada kebangkitan itu yang paling penting harus kita bangun. Kegiatan rohani harus tanpa kepercayaan ini, saya mau katakan semua itu nol Bapak Ibu. Ya, semua itu nol. Karena hubungan ini yang paling penting. Nah, saya ingin melanjutkan untuk pesan yang akan saya sampaikan, yaitu kehadiran Kristus di hidup kita, kebangkitan Kristus di hidup kita akan melahirkan hal-hal yang tidak lazim. Apa itu hal yang tidak lazim? Nah, kata ini saya terima 8 bulan lalu. Waktu itu saya sedang berdoa, sambil berjalan, berpikir, Tuhan malam ini mau bicara apa karena ada doa terobosan malam. Itu hampir beberapa jam sambil aktivitas, tapi saya terus intip. Nah, menjelang sore, tiba-tiba keluar satu kalimat di pikiran, di hati saya. Hal yang tidak lazim. Jadi dampak kepercayaan, dampak kita berpunya keintiman dengan dia, maka akan melahirkan rema. Jadi dampak dari kepercayaan kita itu akan melahirkan yang namanya rema. Atau perkataan roh. Atau logos yang terbuka. Kalau di kitab Wahyu katakan, dengarlah apa yang dikatakan roh. Jadi hal yang tidak lazim. Wow. Apa ini ya Tuhan? Lalu saya terus gumulkan, saya mendapat pengertian begini. Hal yang tidak lazim adalah melakukan sesuatu yang tidak biasa atau yang tidak umum. Lalu malam itu saya paparkan di doa itu. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu saya ingin menjelaskan. Hal yang tidak lazim ini adalah hal yang selalu dilakukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, semua yang ada di Alkitab, semua hal yang tidak lazim pada zamannya. Ketika Musa menghadapi Laut Teberau, siapa yang pernah berpikir
laut itu dibelah. Tidak ada. Walaupun orang Israel sudah mengalami 10 tulah, tapi ketika laut merah di hadapan mereka, Firaun di belakang mereka, tidak ada yang berani berpikir bahwa Allah mampu membelah itu. Bayangkan 10 tulah Bapak Ibu. Itu melekat di mata mereka, bahkan yang terakhir seluruh anak sulung Mesir mati, mereka tidak ada yang mati. Bahkan Tuhan kasih lagi bukti biar jadi ingat-ingatan. Bapak Ibu tahu buktinya apa? Harta Mesir berpindah. Orang Mesir memberikan hartanya. Tapi itu pun tidak membuat orang Israel berpikir bahwa laut teberau di depan Tuhan akan menolong. Alkitab menulis mereka kacau balau. Karena mereka tidak pernah berpikir Allah itu Allah yang tidak lazim. Tapi pada akhirnya Tuhan datang menolong, membelah. Yang kedua, kisah Gideon. Ketika menghadapi Midian, orang Amalek dan orang-orang timur yang banyak sekali. Dengan berapa orang dikalahkan? Yang tahu dikasih permen? 300? Kan Gideon dan 300 orang. Ini hal yang tidak lazim karena belum zaman teknologi. Zaman itu bangsa yang besar adalah yang banyak rakyatnya. Bangsa yang besar adalah rakyatnya yang kuat. Dua ini. Biar blow on, tapi kalau kuat banyak pasti menang. Tuhan ngomong sama Gideon. Kebanyakan. Suruh pulang. 22.000. Sisa 11.000. 10.000. Tuhan bilang kebanyakan. Gideon makin, tapi dia udah punya pengalaman. Ya sudah Tuhan, aku nurut. Dengan pengujian sisa 300. Lalu Tuhan bilang, dengan 300 inilah aku akan mengalahkan Amalek. Gideon, gado-gado lah kita. Tapi Gideon mulai membuka diri. Allah itu besar. Allah itu dahsyat. Dengan 300 mau jadi gado-gado kek, tak apa-apa lah. Maju dengan iman. Masalah segunung, jalan keluarnya setitik. Wah, manusia nggak akan percaya yang gitu. Bapak Ibu, kami sekarang hasil dari rema yang kami terima 2-3 bulan lalu. Minggu lalu. 2 minggu lalu, lewat doa 24 jam, kami akan membeli ruko tempat kami beribadah sekarang. Harganya 1,5 miliar. Saya mau cerita keuangan kami, tapi saya jauh. Bukan 300 juta. 300.000. Ribu loh, bukan juta. Yang dibeli 1,5 miliar. Ngarapin uang jemaat nggak mungkin. Tapi sekali lagi saya tahu Allah itu Allah yang tidak lazim. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, waktu Gideon taat, apakah 300 itu tangannya dipakai Tuhan? Mereka ini hanya semacam penggerak sorga. Saya suka memakai kalimat Gideon, penggerak pasukan tak terlihat. Gideon mungkin berpikir, ini kayaknya Tuhan mau ngasih meriam sama rudal. Tiba-tiba Tuhan ngomong, bawa sangkakala, buyung dan sulu.
Ini mau perang apa mau apa? Mungkin awalnya Gideon berkata, mengimani, kayaknya Tuhan mau memberi senjata mutakhir. 300 Tuhan mau kasih senjata besar. Yes, doa kita ya, doa. Tiba-tiba Rema turun, bawa sangkakala, suluh, dan buyung. Kira-kira Gideon menguatkan 300 gimana? Tatap-tatapan aja udah, nurut. Dan yang ngeri lagi, kalau engkau mendengar ini, tiuplah sangkakala. Bunuh diri enggak? Bunuh diri. Kalau Gideon berpikir secara manusia, kita datang sembunyi-sembunyi, ngapain tiup sangkakala? Ketahuan dong posisinya. Matilah yang 300. Tapi sekali lagi Gideon percaya sama Tuhan. Kita mati bersama Tuhan. Tapi begitu mereka tiup, berbeda yang terjadi. Yang tak terlihat bergerak. Alkitab berkata gerok, ada gerakan malaikat. Dan itu membuat Midian, Amalek saling membunuh. Mereka cuman, keren loh. Lama-lama menjarah Bapak. Saya juga, tapi dengan rema kami kemarin, saya suruh mereka nabur. Saya buat panitia. Ini langkah iman. Gak akan mungkin terkumpul 1,5 M. Pakai ini. Tapi kalau memandang dia yang hidup, dia bangkit Bapak Ibu, dia bersamaku, jangankan 1,5 M. Target kami 3 ruko, berarti 4,5 M. Tepuk tangan buat Tuhan. Berarti yang harus kukerjakan memperkuat hubunganku dengan dia. Kalau pribadi-pribadi yang saya katakan tadi bisa mempengaruhi, padahal saya ketemu Pak Petrus nggak tiap hari. Dia lewat, saya melihat dia. Zaman itu kan masih muda, ganteng banget lagi. Oh iya kan gembala Bapak Ibu ini ganteng ini, tampan lagi. Baik hati juga. Kalau kami pelayanan kemana-mana kenyang. Kadang ada pendeta lain, Tuhan memberkati aja terus. Udah ngangkat keyboard, ngangkat ini. Ya saya lihat sih amplopnya dikasih. Coba kalau pulang, berkati ya, berkati ya. Ada satpam kami dulu ngeledek, Pak, Tuhan memberkati udah sekarung, tinggal berkat Tuhan. Ini yang saya cerita ini, beliau ini tanpa sadar, saya bukan ngangkat-ngangkat loh ya. Ini hubungannya dengan khotbah saya gitu. Jadi saya saksikanlah beliau. Jadi ada yang terimpartasi. Saya yakin jemaat di Cikot ini juga sama. Kalau Bapak Ibu dekat, ya dekat, akan ada muncul hal yang tidak lazim. Akan ada muncul. Nah saya lanjutkan. Sekarang penebusan kita, itu normal apa? Lazim? Tidak lazim? Tidak lazim. Bayangkan dia lahir dari seorang perawan. Seorang perawan. Alkitab yang menulis. Berarti tidak ada sabotase di situ. Tidak ada dusta di situ. Dan perawan ini mengandung. Karena ini sesuatu yang tidak lazim, maka Allah dengan caranya melindungi bayi ini. Sampai hari ini, bangsa Israel tidak mengakui dia karena tidak percaya hal yang tidak lazim. Bagaimana tidak? Mesias itu harus lahir, harus datang sebagai raja. Karena di bahunya lambang pemerintahan. Tapi 2000 tahun yang lalu diserukan Mesias itu lahir di kandang domba. Mereka bilang gak sesuai Alkitab. Nah kita kadang, saya bukan untuk mentolerir ya. Kadang-kadang ngeri juga bahasa ini.
Ngeri juga loh. Kalau mungkin ada sesuatu yang baru terjadi lalu kita berkata, enggak sesuai firman. Nanti hambanya coba bantu kupaskan. Sekarang apa yang di Yesaya itu firman enggak? Versi Yahudi. Iya. Tapi kan mereka berkata enggak sesuai Alkitab. Enggak sesuai Taurat mereka. Maka sampai hari ini ditolak. Baru-baru Benyamin Netanyahu saya dengar dia berbicara. Kami akan membangun bait suci versi kami. Itu bukan versimu. Siapa salah satunya? Kita. Mereka dengar juga Kristen-Kristen ini bicara bait suci. Benyamin bilang bukan versimu, tapi versiku. Berarti sesuai Torah. Sesuai yang ada di situ. Mereka tidak membuka diri ya sampai sekarang. Mereka tidak menemukan Mesias itu. Tapi karena kita menerima ketidaklajiman itu, maka kita bagian dari zaitun yang dicangkokkan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Walaupun Maria melahirkan di kandang domba. Dan Yesus mati, dibangkitkan. Tapi Tuhan kembali memberi pencerahan kepada Rasul Paulus lewat kitab Roma. Disitulah kita lihat proses, makanya ada kata cangkok. Asli, tidak. Itulah berkat bagi bangsa-bangsa. Roma inilah yang membuat keterhubungan, cara proses itu. Bahkan termasuk kata adopsi. Kita jadi anak. Diadopsi bukan versi zaman modern, tapi versi Roma kuno. Kalau di Roma, kalau udah diadopsi, yang mengadopsi tidak bisa membatalkan adopsinya. Kecuali anak itu sendiri yang lari. Maka kita yang percaya Yesus menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Abraham, sudah dimateraikan. Tidak akan pernah bisa batal. Amin saudara. Kita mempercayai ini. Hal yang tidak lazim itu pada akhirnya Tuhan akan memberi peneguhan. Maka kita menerima dia sebagai Mesias. Katakan amin. Dan hari ini kebangkitannya kita peringati. Kebangkitannya apakah itu hal yang tidak lazim? Tidak lazim juga. Banyak penentang. Tapi kita Kristen walau tak melihat kita percaya. Jadi kalau kita percaya Bapak Ibu hal yang tidak lazim, saya mau katakan begini. Awal mujizat akan dimulai juga dari kepercayaan. Nah saya waktu mendengar kata yang tidak lazim ini, belajar. Saya dengar, lalu saya berpikir apa Tuhan yang harus kukerjakan. Maka di Karawang kami membuat doa 6 jam. Di Lipo Cikarang kami membuat doa 5 jam, non-stop Bapak Ibu. Di Karawang waktu doa 6 jam saya dengar lagi rema. Bumbu. Singkat cerita apa arti bumbu? Bumbu adalah alat yang dipakai untuk menghilangkan bau pada daging atau ikan. Kalau Bapak Ibu mau masak, dibumbui, diungkep supaya baunya hilang, lalu makanan itu jadi enak. Lalu saya bilang gini, Tuhan apa artinya bumbu dengan doa 6 jam? 1 bulan, 2 bulan, remanya bumbu. Bapak Ibu tahu bumbu? Di situ ada andalimannya. Bulan ketiga baru terbuka. Bumbu bagi makanan menghilangkan bau. Lewat doa 6 jam ini, aku akan membumbui semua yang hadir. Dan yang bau di dalam hidupnya akan aku buang. Ini tuntunannya. Lalu bulan berikutnya baru saya paham. Kan ini baru rema Tuhan. Manifestasinya apa? Rupanya untuk menghilangkan bau manusia dibutuhkan yang namanya doa pelepasan. Jadi lewat doa 6 jam itu Bapak Ibu banyak yang dilepaskan.
Saya komitmen tidak mau tumpang tangan. Biar Roh Kudus yang bekerja. Wah, bulan keempat orang teriak, wow, 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 macam-macam. Dari situ saya paham, iya. Ujung tombak dari kata bumbu ini secara nyata adalah 2 pelepasan. Di bulan Agustus banyak banget yang pelepasan. Dulu sudah ada, tapi ditambahkan lagi kapasitasnya. Sampai sekarang, saya merasa bobot kapasitas untuk 2 pelepasan meningkat gara-gara kata bumbu itu. Lalu yang berikutnya, hal yang tidak lazim, apa Tuhan? Membuka pelayanan di media sosial. Maka sekarang saya live di TikTok hampir tiap hari. Bukan cari gift, tapi memang remanya lewat medsos ini. Aku akan memberkati engkau dan engkau jadi berkat. Waktu itu saya bergumul, ada jemaat butuh uang, kami nggak bisa tolong. Tuhan tambahkan perbenaran kami. Nah, saya diingatkan beberapa hal, salah satunya medsos. Dan puji Tuhan lewat live TikTok saya bisa beli tablet. Bukan minta-minta Bapak Ibu. Lewat live TikTok ada transferan juga Pak Petrus. Ada kami doain di Tanjung Pinang. Sembuh. Kasih berkah. Ada kami doain di Papua. Kanker serviks sembuh. Ada yang kami doain suaminya dibawa pelakor. Balik. Ada yang saya doain orang pengen hamil. Hamil. Tapi tidak seperti Yesus. Ada kerja keras di dalamnya. Jemaat di tempat kami, suaminya dibawa pelakor, udah diurapi, udah diinjak, gak balik-balik suaminya. Saya berkati orang dari 2020, minta hamil, udah didoain tumpang tangan kiri, tangan kanan, injak, gak hamil-hamil. Saya bilang, gimana kamu bikinnya? Gas kan? Udah Pak. Saya ajarin juga cara mamimul, turun kanan. Enggak hamil-hamil juga. Di TikTok, dalam nama Yesus, hamillah kau. Hamil. Udah 4 orang. Ini enggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Saya bilang begini, Tuhan jangan, ini jemaat gimana nih? Kok yang di TikTok ketemu enggak? Tapi kok bisa pada sembuh? Kemarin saya nggak tahu ini benar nggak. Saya cuma diingatkan durasi sama fokus. Kalau di TikTok itu namanya satu-satu saya sebut Bapak Ibu. Kalau di jemaat nggak bisa. Ini coba nih satu-satu Pak Petrus. Jam 11 ibadah 1 baru selesai. Saya lagi berpikir gimana caranya ya kita bikin doain jemaat satu-satu. Karena memang saya melihat sembuh Bapak Bu. Ini saya bukan bercanda, sembuh. Di Malaysia sakit jantung sembuh. Di Indonesia, di Lipo sakit jantung kita doain pulang. Pulang dia. Anaknya bilang tolonglah Pak. Mama jangan pulang dulu Pak. Tolonglah Pak, doa Pak. Pulang. Kadang gimana ya? Tapi salah satu yang membuat saya ini hal yang tidak lazim. Waktu saya taat. Dan terakhir bulan ini Bapak Ibu, tahun ini. Di September tahun lalu saya dengar tahun depan bikin 24 jam. Saya masih mikir berat gimana caranya. 6 jam kali 4 Bapak Ibu, 24 jam. Non stop. Gimana cara? Awal tahun Pak Niko khotbah. Betul ya? Jadi terang. Yesaya 60. Sama yang satu lagi, Imamat 12. 5 ayat 12. Menjaga api tetap menyala. Waktu saya, api tetap menyala kata Pak Niko. Ayo jalan.
Waktu kami jalan doa 24 jam, itulah hasilnya. Kami diberi iman untuk membeli ruko tempat kami ibadah. Saudaraku, saya mau katakan sekali lagi. Untuk membuat mujizat itu nyata, harus ada hal yang tidak lazim yang kita kerjakan. Katakan. Dan untuk mendapatkan hal yang tidak lazim, harus ada hubungan yang dekat dengan Dia. Bukan ritual. No. Engkau datang doa malam, kalau itu enggak keintiman, itu enggak akan berguna. Harus kamu percayai Dia hidup. Nah sekarang apa yang hal tidak lazim di dirimu? Pak, 6 jam berat banget. Yang simpel-simpel aja. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Nah, ini saya juga udah survei di mana-mana. Ini hal yang tidak lazim bagi banyak orang. Kalau Anda nggak membaca tiap hari, ini hal yang tidak lazim nggak? Yang ngerti katakan amin. Nah, udah mulai hari ini bikin ini tidak lazim. Baca tiap hari, katakan amin. Baca tiap hari. Sekarang yang berdoa, memuji, menyembah tiap hari. Ya. Kalau belum, lakukan. Ini hal yang tidak lazim. Jangan berharap dulu malaikat nongol. Lakukan dulu yang termudah. Waktu Bapak Ibu setia lakukan ini, nanti Dia akan bicara. Pak, ini udah mau 30. Kok sinaga belum kelihatan? Nah, nanti tiba-tiba Dia bicara. Kalau kau mau sinaga, dia ada di Rusia. Udah ganti aja Nenggolan, ada di Karawang. Kadang-kadang kita susah dapat jodoh kan karena ininya Bapak Ibu terlalu tinggi. Sinaga. Roh Kudus sudah bilang Nenggolan aja. Sinaga kata mamaku. Sampai 35 tahun gak ketemu itu sinaga. Padahal dari dulu Tuhan udah bilang Nenggolan aja yang di Karawang dekat Pak Alfredo. Cuman pesek dia. Mulu ngaku bereng ngaka buru halak kita. Kapan kau kawin deh? Itulah bang, doakanlah. Bukan kita doakan lagi, udah kita kasih tunjuk, gak mau. Mau jodoh, dengar hal yang tidak lazim. Jangan-jangan sinaga dan Nenggolan itu tipis loh. Iya kan? Sinaga nggak tahu ketemunya kapan, kata mama. Nenggolan kata Tuhan, jangan-jangan besok ketemu. Cuma nggak cocok Pak. Bersama Tuhan cocokkan aja. Turunkan egonya. Nanti udah 35, siapa aja Pak Pendeta? Udah kawin semua, nggak ada lagi sinaga Nenggolan. Nah sekarang ini, kerjaan sama. Nah Bapak Ibu juga yang proses nih dari kerja ke usaha, hati-hati. Banyak yang gagal. Jemaat kami, dia nge-Grab, udah bagus. Dari motor minjem punya motor 2. Suami istri nge-Grab. Lalu dia terpesona. Aku mau buka ayam bakar. Saya berkati, yes. Tapi Grabnya jangan lupa. Siap Pak, lupa Grabnya. Dari satu tempat saya bilang jangan pindah. Diam-diam dia pindah. Lalu dia kirim WA, Pak Pendeta aku bikin gerobak. Wow keren banget Pak, gerobak siapa? Gerobakku Pak, berapa? 7 juta. Ah buat apa gerobak 7 juta? Dia beli gerobak 7 juta, dijual kagak ada yang laku. Pindah lagi. Pindah lagi. Dari 2 motor sekarang dikejar-kejar pinjol. Makan aja susah. Saya udah bilang, nih dengerin. Jangan pakai emosimu. Doa. Dengar kata Tuhan, ayo lebih baik kerja keras di doa. Udah bangkrut sekarang mau bilang apa? Belum yang main besar. Ada jemaat kami juga main bisnis ke Palembang, ke Lampung.
terakhir laporan, utang Pak 400 juta. Tuh, aku mau main lagi ke Kalimantan. Saya bilang, udah, kamu tidak seganas itu. Saya bilang, kerja aja udah. Baik Pak, mobil kejual. Susah. Kadang-kadang yang bikin kita susah, ego kita Bapak Ibu. Saudara dengar baik, ada dia di sebelahmu. Bahkan ada dia di dalammu, kata Alkitab. Nih, gak usah doa puasa 40 hari, percayai ini. Percayai. Bangun hubungan yang baik, hubungan yang intim. Seperti Paulus berkata, yang kuingini adalah kuasa kebangkitannya. Tapi ingat, Paulus gak pernah cari-cari mujizat loh. Tapi bagaimana dia mengalaminya? Dia ingin mengenal. Dia mau pergi ke Yerusalem, Agabus bilang, jangan nanti kamu diikat di sesa. Jangankan diikat di sesa, nyawaku kuberikan. Karena dia tahu panggilannya. Tuhan udah ngomong di Kisah 6. Oleh namaku engkau akan banyak menderita. Maka Paulus ikutin itu. Dia dengar kata roh itu. Nah, saudara ingin mujizat, ingin keberhasilan menghadapi 2024 ini, kuncinya enggak muluk-muluk. Dengarkan dia, percayai dia, fokus ke dia. Dia hidup Bapak Ibu, dia bangkit, katakan amin. Jangan biarkan dia jadi bisu. Jangan biarkan dia menjadi pribadi yang selalu bertepuk sebelah tangan. Tapi jadikanlah dia pribadi yang gayung bersam. Waktu dia bicara, kita nurut, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Dari A aja langsung. Bisa media bantu tampilkan liriknya, Pembuat Mujizat. Judulnya Pembuat Mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna minor kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan sekali lagi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Karena kuasamu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari katakan dengan iman, yang membelah, yang teduhkan badai,
kuasamu, pegang hidupku yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari sama-sama kita bahasa roh. Percaya bahwa Tuhan menolong dengan cara yang tidak lazim. Maka itu buang segala pikiran. Kalau kita sedang berdoa mencari mujizat, jangan ajari Tuhan. Terimalah caranya Tuhan. Terima caranya Tuhan. Kau pembuat mujizat sejati, oh, membelah laut yang teduhkan pada yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Iranamaya namaya rananamu. Hambamu berdoa bagi semua jemaat-jemaatmu ini ya Tuhan. Dalam segala perjuangan hidup mereka, biarlah Engkau selalu bersama menyertai mereka. Dan biarlah Engkau membukakan hati pikiran mereka, supaya mereka bisa melihat Engkau, mempercayai Engkau, dan mereka mampu mendengarkan Engkau ya Bapa. Ampuni kami sering mengajari Tuhan. Ketika kami berdoa untuk masalah kami sering mengajari Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Lewat ibadah pagi ini kami tahu Tuhan menolong dengan cara yang tidak lazim. Tuhan menolong dengan cara yang tidak pernah kami pikirkan. Dan kami membuka hati kami untuk menerima segala apapun yang Tuhan kerjakan. Tuhan terima kasih. Berkati hambamu Pak Petrus, berkati anak-anak, menantu, cucu, berkati juga seluruh sidang jemaat di tempat ini. Berkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang terberkati berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan.